5 aktor Korea yang karirnya hancur karena kasus pelecehan. Lee Seo-won. Lee Seo-won adalah salah satu aktor muda yang sering disebut bakal jadi the next big thing di dunia K-drama setelah tampil di drama Uncontrollably Fond, The Liar and His Lover, Hospital Ship. Sayangnya di tengah prestasi dan kepopulerannya yang mulai menanjak, karirnya berakhir gara-gara skandal yang dia lakukan. Lee Seo-won melakukan pelecehan seksual ini saat sedang minum-minum dengan selebriti wanita. Ia memaksa untuk mencium dan menyentuh wanita itu, tapi ditolak oleh sang wanita. Tetapi aktor berusia 21 tahun ini tetap memaksa. Lalu sang wanita menelepon pacarnya untuk minta tolong. Melihat ini, Lee Seo-won marah dan mengancam wanita itu dengan sebuah senjata. Karena kasus ini Lee Seo-won dinyatakan bersalah dan dihukum selama 2 tahun. Park Si-ho. Park Si-ho pun ternyata tak lepas dari kasus pelecehan seksual. Seorang trainee hiburan di salah satu agensi artis Korea, berinisial A, menyebut bahwa aktor Park Si-ho telah memperkosanya dalam keadaan mabuk dan tak sadar di kediaman Park Si-ho. A bahkan mengungkap dirinya terbangun dari tidur dalam keadaan telanjang dan dianiaya oleh K. Tak mau tinggal diam, Park pun akhirnya melaporkan A ke pihak kepolisian atas tudingan fitnah, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Sebab, sempat muncul kabar bahwa Park Si-ho mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan menawarkan uang damai sebesar 100 juta won. Namun A justru meminta lebih dari yang ditawarkan oleh Park. Usai karir Park meredup, pada tanggal 10 Mei tahun 2013 A telah membatalkan secara resmi tuduhan pemerkosaan terhadap Park Si-ho dan K. Hal tersebut membuat pihak kepolisian mengakhiri kasus pemerkosaan terhadap Park Si-ho. Park Si-ho pun langsung vakum dari dunia akting selama 4 tahun. Aktor ini kembali muncul dalam drama berjudul My Golden Life. Ia minta maaf lagi di depan media soal kasus pelecehan seksual tersebut. Kang Ji-hwan. Tahun 2019 lalu Kang Ji-hwan terlibat kasus pelecehan seksual. Kang Ji-hwan pulang ke rumah dengan 2 karyawan wanita dari agensinya untuk minum-minum setelah makan malam perusahaan. Malamnya, Kang Ji-hwan pergi ke tempat kedua wanita itu tidur, dan melakukan pelecehan seksual serta tindakan tidak senonoh. Kedua wanita itu disekap dalam kamar selama 1,5 jam. Saat Kang Ji-hwan lengah, salah satu wanita tersebut menghubungi temannya untuk melaporkan kejadian dan menjemputnya. Kang Ji-hwan pun ditangkap dan mengakui tindakannya. Kang Ji-hwan mengakui kesalahan, akibatnya ia didepak dari drama yang tengah dibintanginya berjudul Joseon Survival Period. Bintang Lee Tu-me itu juga membatalkan semua kegiatan dan dikeluarkan dari agensi yang menaunginya, Huayi Brothers Management. Aktor berusia 43 tahun tersebut divonis pengadilan 3 tahun masa percobaan. Jika mengulang kesalahan serupa, ia harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Setelah vonis ditetapkan, Kang Ji-hwan dan kuasa hukumnya diketahui sempat mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tetapi ditolak. Akibat skandal itu, Kang Ji-hwan dilarang tampil untuk sementara waktu di beberapa stasiun televisi. Jung Joon-yang dan Choi Jong-hun. Penyanyi Jung Joon-yang dan Choi Jong-hun divonis hukuman penjara dalam perkara pemerkosaan. Pengadilan Negeri Seoul menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Jung Joon-yang dan 5 tahun penjara untuk Choi Jong-hun. Keduanya dinyatakan terbukti memperkosa sejumlah perempuan dalam sebuah pesta di Hongcheon, Provinsi Gangwon, pada Januari tahun 2016. Pada Maret tahun 2016, mereka melakukan kejahatan serupa di Daegu. Jung Joon-yang dijatuhi hukuman lebih berat karena dia juga bersalah merekam diam-diam hubungan seksnya dengan beberapa perempuan. Penyanyi tersebut kemudian menyebarkan video-video ilegal itu ke chatroom itu. Park Yoo-chun. Salah satu idola di Korea Selatan, Park Yoo-chun pernah bersinar di tahun 2010 bersama grup JYJ. Ia juga membintangi sejumlah drama Korea, dari Sung Kyun-kwon Skandal, Miss Replay, Rooftop Prince, hingga The Girl Who Smells. Aktingnya pun mendapat tempat tersendiri di hati penggemar setianya, namun eksistensinya di dunia hiburan tidak bertahan lama.
Park Hyo-chun mulai membuat ulah dengan berbagai kontroversi dari tahun ke tahun. Kontroversi tersebut tak kunjung mereda hingga warganet menolak Park Hyo-chun kembali ke dunia hiburan Korea Selatan. Sekitar tahun 2016 ada seorang perempuan yang melaporkan Park Hyo-chun atas tuduhan pelecehan seksual. Tindakan tidak senonoh terjadi di kamar mandi sebuah klub malam dan saat kontroversi tersebut terkuak. Tetapi pada Januari tahun 2017 pengadilan memutuskan Park Hyo-chun tidak bersalah. Namun sang korban mengajukan banding, alhasil Park Hyo-chun diwajibkan membayar uang kompensasi dan baru terselesaikan pada tahun 2021 dengan besaran biaya senilai 703 juta rupiah termasuk bunga penundaan. Bukan hanya itu kasusnya, mantan penggemar Park Hyo-chun mengaku bahwa dirinya menghubungi idolanya lebih dahulu selama masa-masa sulitnya melalui direct message sebagai bentuk dukungan. Dari sini, Park Hyo-chun mencoba mengirimkan pesan suara acak dan mulai mengajak mantan penggemarnya itu untuk minum bir bersama. Mantan penggemar tersebut sempat menolak ajakan Park Hyo-chun dengan alasan pandemi COVID-19. Tetapi Park Hyo-chun masih berusaha dan mengungkapkan niatnya untuk mengajak mantan penggemarnya itu dan seorang teman untuk berhubungan intim threesome, namun Park Hyo-chun membantahnya. Park Hyo-chun juga mengalami beberapa kasus lain. Perjudian, penyalahgunaan narkotik, dan juga pelanggaran kontrak eksklusif.